Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini Allah pertemukan kita dalam acara yang sangat mulia, walaupun jarak jauh dengan Bapak Ibu guru dan juga anak-anak kami, tapi yakinilah man kharaja fi talabul ilmi, siapa saja orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dicatat oleh Allah amalnya itu, perbuatannya itu, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Jihad satu di antara 3 amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai Allah?" Maka Nabi menjawab, amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang pertama, as-salatu fi awwali waqtiha, orang yang dapat salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Makanya adik-adik kami, siswa-siswi SD 06, maka yang pertama, jangan pernah tinggalkan salat. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Minimal 5 waktu itu dulu yang kita mantapkan. Adapun nanti ditambah dengan salat-salat sunat yang lain, bagus. Mudah-mudahan dengan salat-salat itulah insya Allah maka baik juga amal-amal kita yang lain dibuatnya. Yang kedua, amal yang paling dicintai Allah itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan adik-adik kami, siswa-siswi SDN 06, insya Allah semuanya orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, amal yang paling dicintai Allah itu adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Adik-adik pergi pagi ke sekolah kita, pulang siang ataupun mungkin sore, yakinilah setiap langkah kaki dari adik-adik kami pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, amal itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru, kepala sekolah kita yang juga sangat kita hormati dan muliakan, kemudian adik-adik kami, siswa-siswi SD 06 yang mudah-mudahan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik kita ini semua, anak-anak kami ini semua, Rabbana hablana minas solihin, semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah. Bapak Ibu guru, kepala sekolah kami yang sangat kami hormati dan muliakan, kemudian siswa-siswi, anak-anak kami yang sangat kami cintai. Sebelum materi tausiah tentang Isra dan Mi'raj disampaikan pagi ini, maka izinkan kami sejenak jauh dari Kepulauan Riau, Kota Batam, menyapa dulu semuanya. Teringat beberapa puluhan tahun yang lalu, sekolah inilah yang menjadi saksi. Kami pernah dibina, kami pernah belajar, kami pernah sekolah di SD 06 yang adik-adik hari ini sekolah. Ustadz dulu sekolah di situ. Dulu namanya kalau tak salah SD 010. Jadi Ustadz dulu sekolah di tempat yang adik-adik belajar sekarang. Cintai sekolah kita, sayangi sekolah kita, cintai dan sayangi juga bapak ibu guru kita. Insya Allah dijamin hidupnya sukses dunia akhirat.
Kemudian Ustadz ingin perkenalkan diri juga, nama dulu waktu sekolah, dan memang itu nama yang diberikan oleh orang tua, Febi Afrian. Dan bangganya juga Ustadz, kami, Bapak Ibu guru kami, kepala sekolah dan semua yang hadir mendengarkan tausiah singkat ini, ternyata kakak kami hari ini mengajar di SD 06, yaitu Ibu Vivi Herlina. Mudah-mudahan Uni senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru kami, kepala sekolah kita yang kita sayangi, yang kita muliakan, kemudian anak-anak kami semuanya yang sangat kami cintai. Perjumpaan kita walaupun jarak jauh melalui media video ini, insya Allah keberkahan majelis ilmu tetap kita dapatkan. Apa kata Nabi di hadis yang lain? Man salaka tariqan, siapa saja orang yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihil ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya masuk surga. Maka yang hadir ini semua mendengarkan tausiah pagi ini, insya Allah semuanya calon-calon penghuni surga Allah. Kepala sekolah kita yang kita hormati dan muliakan, Bapak Ibu guru yang kita banggakan, kemudian anak-anak kami yang kami cintai. Yang akan disampaikan pada pagi hari ini melalui video ini, yaitu tausiah tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercerita kita tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu guru, adik-adik kami semuanya, para siswa dan siswi, itu ditulis oleh Allah ayatnya dalam Quran, surah Al-Isra ayat 1. Apa kata Allah dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang kita muliakan, adik-adik kami, anak-anak kami yang sangat kami cintai, begitu dibacakan ayat ini, Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya dia dengan cerita Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena kata Abu Jahal, Abu Lahab, mana mungkin Nabi Muhammad bisa berjalan dari Masjidil Haram di Makkah di Arab Saudi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu jaraknya kan jauh, diukur oleh orang 1.500 km. Kalau orang naik onta sebulan baru sampai. Makanya kata Abu Jahal, Abu Lahab, begitu Nabi Muhammad cerita, tadi malam aku diperjalankan Allah dari sini ke Palestina, naik lagi ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke bawah, waktunya cuma 1/3 malam saja. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Hai Muhammad majnun, Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad ngigau, as-satirunal awwalun, macam-macam gelar-gelar yang buruk disematkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita cari kajinya, kalau kita cari kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu tak percaya dengan cerita Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra diperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah di Arab Saudi. Kemana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Habis itu Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Naik Nabi Muhammad ke langit ke-7, disebut dengan Sidratil Muntaha, tempat yang paling tertinggi. Tak ada lagi tempat yang lebih tinggi dari itu. Barulah Nabi balik lagi ke bawah. Abu Jahal, Abu Lahab tak percaya dengan itu. Kenapa? Karena kata mereka itu tidak masuk akal, tidak logik, tak mungkin. Kenapa mereka tak percaya? Karena mereka tidak mau membaca. Membaca apa? Membaca Al-Quran. Andailah mereka mau sejenak meluangkan waktunya dibacanya itu Quran, kemudian dipahaminya baik-baik, maka mereka akan bertemu dengan satu kisah di zaman Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman, Rasul Allah, Nabi Allah, juga seorang raja di raja yang sangat luar biasa. Berkuasa di mana? Di Palestina. Nabi Sulaiman punya kerajaan besar di Palestina. Dan di saat yang sama ada juga kerajaan yang juga hebat, yang tak kalah besarnya. Di mana? Di negeri Sabak. Makanya disebut dengan kerajaan Sabak. Di mana itu? Di Yaman. Nabi Sulaiman di Palestina, kemudian ada satu kerajaan lagi namanya kerajaan Sabak. Di mana? Di Yaman. Jarak Yaman ke Palestina diukur oleh orang lebih jauh daripada jarak Arab Saudi ke Palestina. Jarak Arab Saudi ke Palestina 1.500 km. 1 bulan orang naik onta baru sampai. Sementara jarak Yaman ke Palestina 3.000 km. 2 bulan orang naik onta waktu itu kalau menempuh perjalanan baru sampai. Apa yang terjadi? Di negeri Sabak itu ada kerajaan besar. Yang memimpin kerajaan Sabak bukan laki-laki, tapi seorang perempuan namanya Ratu Balqis. Nabi Sulaiman Rasul Allah. Maka Nabi Sulaiman merasa terpanggil untuk mendakwahi Ratu Balqis. Karena memang Balqis belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Mari kita undang itu Ratu Balqis datang ke kerajaan kita. Kita dakwahi Ratu Balqis supaya dia beriman kepada Allah. Nanti kalau Ratu Balqisnya beriman, tentu rakyat-rakyatnya akan ikut beriman. Maka Nabi Sulaiman ingin membuat satu kejutan untuk Ratu Balqis. Kenapa? Karena orang kalau didakwah-dakwahi begitu saja, mereka tak akan tertarik. Maka dibuatlah dulu satu kejutan untuk Ratu Balqis. Mudah-mudahan dengan kejutan itu, kalau kita dakwahi, akan mudah mereka nanti menerima dakwah kita. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Dikumpulkannya bala tentaranya yang banyak, yang ramai. Hebatnya Nabi Sulaiman ini, adik-adik Ustadz, anak-anak Ustadz semuanya, SD 06. Apa hebatnya Nabi Sulaiman itu? Yang menjadi rakyat Nabi Sulaiman tidak hanya manusia, binatang-binatang, jin, setan ikut dalam tunduk dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Hebatnya luar biasa. Kalau sekarang raja-raja, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, kita tengok yang jadi rakyatnya kan manusia saja, sama mereka. Tapi Nabi Sulaiman seorang manusia yang menjadi rakyatnya, yang menjadi bala tentaranya, tunduk dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Tidak hanya manusia, tapi jin dan para binatang juga ikut. Apa kata Nabi Sulaiman? Bagaimana caranya supaya Balqis nanti sampai di kerajaan kita? Pas hadir dia di sini, dia langsung terkejut, dia takjub menengok kita. Gimana caranya? Akhirnya yang lain ikut cerita-cerita, buntu, tidak tahu bagaimana cara membuat kejutan untuk Balqis. Akhirnya terpikir oleh Sulaiman sendiri. Begini saja, yang paling disukai oleh Ratu Balqis itu adalah tempat duduknya, kursi kekuasaannya. Nah, kita pindahkan kursi kekuasaan Ratu Balqis itu, tempat duduknya di kerajaannya itu, ke sini sebelum Balqisnya sampai. Hebat luar biasa. Keinginan Sulaiman itu kursi tempat duduk Ratu Balqis pindah ke Palestina dari Yaman dalam waktu yang cepat sebelum Ratu Balqis sampai. Datanglah burung hudhud melapor kepada Sulaiman. Burung hudhud yang memantau perjalanan Ratu Balqis. Apa kata burung hudhud? Wahai Raja Sulaiman, itu Ratu Balqis sudah dalam perjalanan, sebentar lagi sampai di kerajaan kita ini. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Siapa di antara kalian, wahai bala tentaraku, yang sanggup memindahkan kursi singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina dalam waktu yang sangat cepat? Ada yang bisa? Ada yang sanggup? Ada rupanya yang bisa. Siapa yang bisa? Angkat tangan dia. Qala ifritum minal jin. Berkatalah ifrit dari bangsa jin. Jadi ifrit itu bangsa jin. Mudah-mudahan adik-adik siswa-siswi SD 06 tak ada nama ayahnya Pak Ifrit. Kalau ada gimana Ustadz? Itu nama jin, nama setan itu. Jangan kasih nama ayah kita Ifrit. Apalagi bapak ibu guru
punya anak namanya Ifrit. Na'udzubillah. Kenapa? Ifrit itu jin di zaman Nabi Sulaiman. Apa kata Ifrit? Ana atika bihi. Aku bisa Sulaiman. Aku sanggup memindahkan kursi Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina. Kata Nabi Sulaiman, secepat apa engkau bisa Ifrit? Kata Ifrit, aku pindahkan kursi Ratu Balkis itu dari Yaman ke Palestina ini sebelum Tuan tegak dari tempat duduk Tuan sekarang. Nabi Sulaiman kan duduk. Sebelum Nabi Sulaiman itu tegak dari tempat duduknya, itu kursi sudah sampai. Kira-kira berapa lama? Agak-agak 4 detik. Orang duduk ketegak tuh agak-agak 4 detik dia bisa tegak sempurna. Sebelum Tuan tegak dari tempat duduk Tuan, kursi sudah sampai. Ada waktu sekitar 4 detik bisa dibuat pindah oleh jin Ifrit. Hebatnya luar biasa. 4 detik memindahkan kursi Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina. Waktunya 4 detik saja. Hebat luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman belum puas. Kata Nabi Sulaiman, Ifrit, tunggu sebentar ya. Aku tanya dulu yang lain. Jangan-jangan ada yang lebih cepat daripada engkau. Kata Nabi Sulaiman, adakah yang di antara kalian yang hadir nih yang bisa lebih cepat daripada Ifrit nih? Ifrit sanggup memindahkannya sebelum aku tegak dari tempat dudukku. Kira-kira adalah yang lebih cepat dari itu? Ada rupanya. Siapa namanya? Angkat tangan dia. Namanya Asif bin Balkhiyah. Siapa namanya anak-anak? Asif bin Balkhiyah. Siapa dia? Bukan jin, bukan setan, bukan binatang. Manusia sama seperti kita. Cuma diceritakan Allah, Asif itu orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang pintar. Kenapa? Karena Asif belajar. Makanya adik-adik, kalau ingin hebat, kalau ingin pintar, kalau ingin smart, rajin-rajinlah belajar. Jangan libur-libur sekolah. Nah, Bapak Ibu guru kami yang kami muliakan, kepala sekolah yang kita hormati, dan anak-anak kami yang sangat kami cintai semuanya. Kita lanjutkan cerita yang tadi. Ketika Asif angkat tangan, aku bisa juga Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, secepat apa engkau bisa Asif? Kata Asif bin Balkhiyah, aku bisa pindahkan kursi Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina, insya Allah, sebelum mata Tuan berkedip. Lebih hebat lagi. Tadi Ifrit jin sebelum Tuan tegak dari tempat duduk Tuan. Masih agak lama waktunya. Asif bin Balkhiyah sanggup memindahkan kursi Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina sekedip mata Sulaiman. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang kita hormati, kemudian anak-anak kami yang sangat kami sayangi dan cintai. Apa pelajaran bagi kita dalam cerita Nabi Sulaiman ini, dalam cerita Ratu Balkis ini, dalam cerita yang baru saja disampaikan ini? Pelajarannya adalah kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tak mau percaya Isra dan Mi'raj? Karena mereka tidak mau memahami, membaca, memahami Al-Quran. Andailah dia mau membaca, mau memahami isi Al-Quran, bertemu dia dengan kisah ini, maka dia tidak akan mendustakan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Kalaulah Nabi Muhammad diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke bawah, waktunya ada 1/3 malam, kan masih lama itu. Sementara Asif bin Balkhiyah pernah atas izin Allah memindahkan kursi Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina sekedip mata Sulaiman. Asif itu kan hamba Allah, atas izin Allah juga dia mampu untuk itu. Sama dengan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu berjalan sendiri? Bukan. Tengok ayatnya baik-baik. Subhanallazi asra bi'abdihi. Apa beda asra dengan saro? Saro berjalan sendiri. Tapi ayat itu bunyinya kan bukan saro, tapi bunyinya apa? Asro. Asro artinya apa? Diperjalankan atau memperjalankan. Yang memperjalankan siapa? Allah. Yang diperjalankan Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun tidak sendiri dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 3 makhluk Allah setidaknya. Ada malaikat Jibril, ada Buraq,
sebagai kendaraannya. Nah, terkait dengan tiga makhluk Allah yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini juga bisa kita kaji baik-baik. Kenapa Nabi Muhammad bisa secepat kilat? Sejauh itu Arab Saudi dengan Palestina, naik pula ke langit ketujuh, balik lagi ke bawah. Kok secepat itu? Tengok baik-baik. Adik-adik, simak baik-baik anak ya. Simak. Malaikat Jibril dibuat Allah dari nur. Nur artinya cahaya. Nanti akan kita dapat ketemukan hubungan cahaya dengan Isra dan Mi'raj. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tak mau percaya dengan Isra dan Mi'raj? Yang pertama, karena dia tak mau membaca dan memahami isi Quran. Makanya dia tidak tahu cerita Asif bin Balkhiyah di zaman Nabi Sulaiman. Yang kedua, kenapa mereka tidak percaya Isra dan Mi'raj? Karena mereka tidak paham ilmu kecepatan cahaya. Ini karena sekarang kita ngomong di hadapan Bapak Ibu guru, di hadapan anak-anak kita, kaum-kaum intelektual muda insya Allah ke depannya, maka bolehlah hal ini disampaikan. Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj karena mereka tidak mengerti ilmu kecepatan cahaya dalam pelajaran fisika. Anak-anak kita yang SD memang belum belajar fisika ya nak ya. Tapi ingat, nanti kalau sudah lanjut tingkat SMP, sanawiyah dan pondok pesantren, nanti insya Allah akan ada pelajarannya namanya fisika. Dalam fisika ada satu namanya kecepatan cahaya. Nanti akan kita ketemukan apa hubungan kecepatan cahaya dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad malam itu, karena Isra itu terjadinya malam, bukan siang. Maka disebut ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Laila artinya malam. Jadi kalau ada guru-guru kita namanya Bu Laila, itu artinya ibu malam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang kami sayangi. Nah, kita lanjutkan cerita tadi. Malaikat Jibril dibuat Allah dari nur. Nur artinya cahaya. Sementara jin setan diciptakan Allah dari apa? Nar, api yang menyala-nyala. Makanya ibu-ibu guru kita kalau ada namanya Bu Nur, bagus. Tapi jangan Bu Nar. Kenapa? Nur artinya cahaya, nar artinya api. Asal penciptaan malaikat nur, asal penciptaan iblis itu adalah api. Pak Ustadz, bagaimana kalau nama guru kami ada namanya Bu Yasminar? Jangan panggil Bu Nar, panggil Bu Yas atau Bu Yasmi. Begitulah agak-agaknya ya. Bapak Ibu guru jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian anak-anak kita yang kita sayangi dan cintai semuanya. Nah, lalu malaikat Jibril itu barulah kita tahu dibuat Allah dari nur cahaya. Kemudian buraq. Buraq itu apa? Selama ini yang kita pahami buraq itu adalah kendaraan Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Buraq dulu di tempat kita, waktu dulu kami kecil, nenek dulu pernah menyebut, karena di rumah gadang tuh, di rumah nenek itu dulu ada foto di dinding macam poster gitu, entah di mana dibeli. Itu ada badannya kuda pakai sayap, kemudian kepalanya perempuan. Orang-orang dulu bilangnya itu adalah buraq. Itu buraq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang ditulis pula di gambar tuh buraq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah pembohongan, itu adalah tipu, itu adalah dusta, batil yang luar biasa. Lalu buraq itu apa Pak Ustadz? Buraq itu diambil dari kata al-barqu. Apa kata Allah dalam Quran? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar mata mereka. Jadi asal kata dari buraq adalah al-barqu. Al-barqu artinya kilat. Kilat itu adalah cahaya. Malaikat Jibril dibuat Allah dari cahaya. Buraq asal katanya al-barqu. Al-barqu artinya kilat. Kilat itu adalah cahaya. Sekarang yang ketiga, apakah Nabi Muhammad juga cahaya?
malam itu Nabi Muhammad bak cahaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya doa, dan doa itu hari ini masyhur, boleh pula kita amalkan. Tapi fungsi doa di zaman Nabi untuk beliau dan untuk kita tentu beda. Doa ini kita doakan kepada Allah untuk apa? Kita baca supaya hati kita terang, supaya mata kita terang, tidak menengok yang jelek-jelek, tidak menengok dosa dan maksiat-maksiat. Hati kita pun tidak ada penyakit-penyakit hati. Maka banyak-banyak baca doa ini. Tapi untuk Nabi Muhammad, malam itu baca doa ini untuk apa? Akhirnya beliau bak cahaya. Apa doa Nabi? Allahumma fi qalbi nuro, jadikan kolbuku cahaya. Wa fi sam'i nuro, jadikan pendengaranku cahaya. Wa fi basari nuro, jadikan pandanganku cahaya. Hatiku cahaya, pendengaranku cahaya, pandanganku cahaya. Ujung doa Nabi apa? Wa ja'alni nuro, jadikan diriku cahaya. 3 cahaya melakukan perjalanan malam itu. Kecepatan cahaya dalam ilmu fisika berapa? Kecepatan cahaya dalam ilmu fisika adalah 300.000 km per detik. Tuh kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Sementara jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.500 km saja. Bisa kita buatkan soal. Apa soalnya anak-anak? Nah, simak baik-baik ya. Soalnya adalah kalau jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.500 km saja. Sementara yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu 3 makhluk Allah. Malaikat Jibril dibuat dari cahaya. Buraq artinya kilat, kilat itu cahaya. Nabi Muhammad punya doa, waj'alni nuro, jadikan diriku cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.500 km saja. Sementara kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Berapakah waktu yang dipakai oleh Nabi Muhammad untuk Isra? Dapat jawabannya. Coba nanti dibagi ya. Dapatlah jawabannya 0, sekian detik. Belum sampai sedetik lagi, 0, sekian detik. Nabi Muhammad sampai di Palestina, sampai di Sidratil Muntaha dengan waktu yang cepat. Masya Allah. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tak percaya dengan Isra-nya Nabi Muhammad? Rupanya karena mereka tidak mengerti ilmu kecepatan cahaya. Kenapa dia tidak mengerti ilmu kecepatan cahaya? Karena dia tidak tahu ilmu fisika, pelajaran fisika. Kenapa dia tidak paham itu? Barulah kita tahu sekarang. Karena Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak pernah terdaftar di SMP manapun. Jadi dia tidak sekolah. Macam adik-adik sekarang, dia nggak sekolah. Makanya tak paham. Nah karena itu orang yang rajin belajar tidak akan banyak herannya, tidak akan banyak dia galaunya. Kenapa? Karena dia berilmu. Nah anak-anak Ustadz yang sangat Ustadz sayangi dan banggakan, dan Bapak Ibu guru kita yang kita hormati, serta kepala sekolah kita yang kita muliakan. Dari cerita ini apa pelajaran bagi kita? Yang pertama, cerita tentang Asif bin Balkhiyah tadi, yang atas izin Allah sanggup memindahkan kursi Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina. Pelajaran bagi kita adalah, maka banyak-banyaklah membaca Quran, rajin-rajinlah mendalami ilmu Quran. Karena orang kalau sudah faham dengan Quran, beriman dia secara utuh kepada Quran, tidak akan dia buang-buang. Ayat yang tidak masuk akal bagi dia dicampakkannya, ayat yang mungkin bagi dia cocok dengan kehidupannya dipakainya. Itulah ciri-ciri orang yang kafir. Apa kata Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra? Kalau ada orang yang tak percaya dengan ayat Isra, maka kafirlah dia secara nyata. Kenapa dia bisa kafir secara nyata? Allah sebutkan dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'. Apakah engkau memakai Quran itu sebagian lalu engkau buang sebagian? Apakah engkau jadikan Quran itu pedoman sebagian, yang lainnya engkau campakkan? Tak boleh. Terimalah Quran itu full 114 surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu baru orang yang beriman.
Tapi kalau ada orang yang comot ayat ini karena cocok dengan dia, Pak Ustadz, ayat tentang puasa saya mau, makanya saya puasa bulan Ramadan. Ayat tentang zakat saya ikut, makanya saya bayar zakat. Ayat tentang haji dan umroh saya setuju, makanya saya haji dan umroh. Tapi ayat tentang Isra nih Pak Ustadz, ragu saya karena dia tidak logik, tak masuk akal, kafir dia, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ataupun orang bertemu dengan ayat riba, tidak mau dia pakai ayat riba. Kenapa? Karena bertentangan dengan bisnisnya, karena dia pelaku riba. Pinjamkan orang duit 1 juta, balik 1.100.000. Pinjamkan orang duit 2 juta, balik 2.200.000. Riba, dosa besar. Nah, jadi pelajaran pertama Bapak Ibu guru kami dan anak-anak kami semua yang hadir ini, maka mulai sekarang jangan jauh-jauh dari Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Belajar Quran yang benar, mudah-mudahan bagus bacaannya, mantap iramanya, dan hafal juga Quran itu di kepala kita. Ingat, orang yang dekat dengan Quran, orang yang suka membaca Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Quran kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Quran akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menolong kita besok Quran itu. Nah, kemudian yang kedua, sehabis mengajak anak-anak Ustadz ini semua untuk dekat dengan Quran, belajar Quran, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak ini semua insya Allah menjadi ahlul Quran, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, rajin-rajin belajar. Jangan pisahkan ilmu agama dengan ilmu umum. Kenapa? Di ilmu umum, di ilmu sains akan bisa kita cocokkan dengan ilmu agama. Orang yang ragu, maka sains akan bisa membuktikannya. Seperti cerita Isra dan Mi'raj ini, orang yang hari ini heran, orang yang hari ini banyak ragunya, orang yang hari ini banyak dia tidak mengertinya, karena dia tidak berilmu. Semakin kita berilmu, semakin cerah hidup kita, semakin tenang batin kita, semakin bahagia masa depan kita, insya Allah. Bapak Ibu guru yang kita hormati dan muliakan, kepala sekolah yang kita hormati, kemudian anak-anak kami yang kami sayangi, mudah-mudahan ceramah Ustadz pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan bisa kita sambung kembali. Intinya adalah peringatan Isra dan Mi'raj ini, pesan yang pertama, mari anak-anak Ustadz semuanya, jangan lupa dekatkan diri untuk membaca Quran, memahami Quran. Tapi ingat, di antara amal-amal yang lain itu, yang paling hebat, jangan ditinggalkan sholatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian yang kedua, rajin-rajin belajar. Karena nanti kalau berilmu, ilmu itu bisa kita pakai untuk membuat orang-orang yang galau hari ini, untuk membuat orang-orang yang tidak paham hari ini, bisa kita sampaikan kebenaran kepada mereka. Dari kejauhan, dari kota Batam, Kepulauan Riau, tepatnya di masjid paling besar di kota Batam, masjid kebanggaan kota Batam, Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Mudah-mudahan suatu saat Bapak Ibu guru, kepala sekolah, anak-anak kami dari SD 06 dapat hadir ke kota Batam. Insya Allah akan Ustadz ajak nanti jalan-jalan keliling Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir Abu Syahid Caniago, orang di Batam mengenal dengan nama Abu Syahid Caniago. Abu artinya ayah, anaknya namanya Syahid, maka disebut dengan ayah Syahid. Sukunya Caniago, maka orang kenal dengan Abu Syahid Caniago. Nanti kalau jalan-jalan ke Batam, orang tak kenal dengan Febi Afrian, orang taunya Abu Syahid Caniago. Tapi nanti kalau balik lagi ke SD 06, balik lagi ke kampung, insya Allah nama Febi Afrian tentu akan kembali kita pakai. Demikian yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi